Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang soleh dan solehah. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Sip, alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, Mas Eka, silahkan untuk disiapkan dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, siap Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran atau pelajaran hari ini kita bisa dapat ilmu dari Bu Guru, ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu. Terima kasih Mas Eka. Ini hadir semua apa enggak hari ini ya? Diana hadir? Hadir Bu. Vivin hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah semuanya bisa hadir, sehat-sehat selalu ya. Pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi globalisasi. Apakah kalian pernah berbelanja online? Pernah Bu. Coba belanja online-nya di mana saja? Saya Bu. Ya, satu. Desmiri di mana? Di Lazada Bu. Lazada. Cicin di mana? Shopee Bu. Belanja apa itu Cicin di Shopee? Saya beli baju murah sekali di Shopee Bu. Ya. Bagus nggak barangnya? Bagus. Jauh beda dengan yang di toko Bu. Iya. Vivin pernah belanja online? Pernah Bu. Di mana? Oh, di Shopee. Berarti anak-anak Bu Guru udah pinter belanja online ini. Iya Bu. Iya Bu. Yang berikutnya, tahu manfaat dari WiFi? Tahu Tahu Bu. Bu. Ya, untuk apa itu WiFi? Untuk internetan. Iya, untuk internetan. Biar bisa main game, biar bisa buka YouTube, biar bisa buka Google, biar bisa lihat apa lagi kira-kira. Ada banyak yang ditampilkan dari manfaat penggunaan internet melalui WiFi. Ada yang tahu mengenai kereta Shinkansen di negara Jepang? Tahu Bu. Apa itu? Itu keretanya sangat cepat sekali. Betul sekali. Iya, Cicin sangat pintar sekali. Kereta di sini belum ada ya Bu? Belum ada. Jadi Shinkansen itu milik perusahaan kereta api di negara maju. Negara maju itu salah satu yang Bu Guru sampaikan di sini adalah Jepang. Kecepatannya berapa? Sehingga kereta Shinkansen ini diberi julukan kereta peluru. Ada yang tahu kecepatannya berapa? Nggak tahu Bu. Iya, kecepatannya itu 210 km per jam. Sangat cepat apa enggak? Iya. Iya, makanya diberi nama kereta api Shinkansen atau peluru. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi globalisasi. Tadi yang saya sampaikan itu ada kaitannya dengan materi yang akan Bu Guru sampaikan. Bu Guru, izin share screen materi hari ini ya. Ya Bu. Ya Bu.
Ya. Pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi globalisasi. Gambarnya apa itu gambarnya dari globalisasi yang Bu Guru tampilkan? Ada gambar tangan, Bu. Iya, ada gambar tangan memegang globe, kayak bola dunia, itu memegang bola dunia. Karena dengan adanya globalisasi ini, dengan adanya kemajuan teknologi ini, dunia dalam genggaman kita yang jauh terasa semakin lebih dekat. Pada hari ini kita akan belajar globalisasi dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian globalisasi, 2, menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi, yang ketiga menganalisa dampak globalisasi, yang keempat adalah mengidentifikasi upaya menghadapi globalisasi. Dan bisa anak-anakku baca, itu adalah kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ini adalah kompetensi intinya. Lalu, apa arti dari globalisasi? Globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya universal. Yang pertama menggunakan istilah globalisasi di sini adalah Theodor Levitt pada tahun 1985. Globalisasi adalah proses suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Dari penjelasannya Bu Guru mengenai arti globalisasi, sudah paham apa belum? Sedikit, Bu. Iya, silakan. Ada yang ditanyakan? Berarti globalisasi itu menyeluruh artinya ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Globalisasi itu artinya menyeluruh, bahkan mendunia. Kemudian, bentuk-bentuk globalisasi. Sebelum saya jelaskan, ada 5 globalisasi. Ada yang bisa menjawab? Mungkin Bu Guru tunjuk ya. Vivin, apa bentuk-bentuk globalisasi? Globalisasi bidang teknologi. Iya. Kemudian Eka. Globalisasi bidang apa? Komunikasi. Komunikasi, pinter. Transportasi. Iya, transportasi. 2 lagi. Silakan, Mufaiza. Apa ya, Bu? Saya nggak tahu ya, Bu. Ayo, kan sebelumnya sudah Bu Guru beritahu pertemuan kemarin bahwasannya Bu Guru pertemuan yang akan datang itu akan masuk ke materi globalisasi. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Apa itu? Globalisasi di bidang pendidikan, Bu. Masuk itu, Bu. Kurang tepat. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Apa? Globalisasi di bidang iptek bisa enggak ya, Bu? Iptek sudah. Oh, sudah ya. Komunikasi Ada mungkin, yang Bu. bisa menjawab? Saya, Bidang Bu. komunikasi. Iya, komunikasi. Dan satu lagi adalah ekonomi. Ada EFTA, ada AFTA, ada OPEC, ada APEC. Itu adalah globalisasi di bidang ekonomi. Untuk materi hari ini globalisasi ini nanti kalian harus rajin belajar karena Bu Guru nanti akan mengambil penilaian. Penilaian pertama itu pengetahuan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah
keterampilan. Jadi kita belajar di sini, kalian juga harus mengikuti pelajaran dengan baik, berperilaku baik, bersikap baik, karena Bu Guru itu akan menilai sebagai penilaian karakter terhadap siswa. Ini adalah yang pertama, globalisasi di bidang iptek. Ini ya. Apa yang dimaksud dengan globalisasi di bidang iptek? Contohnya pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian yang kedua adalah globalisasi di bidang transportasi. Yang tadi Bu Guru sampaikan di depan, contohnya masuk ke sini, penggunaan kereta cepat Shinkansen. Terus apalagi coba yang nomor 2? Yang nomor 2? Pesawat, Bu. Pesawat terbang. Iya, pesawat tanpa pilot. Itu ada di Jepang. Kemudian penggunaan mobil atau bus tanpa sopir, penggunaan radar, dan penggunaan bus wifi. Kita tahu sekarang bus-bus di kota besar juga banyak yang menggunakan wifi. Kemudian yang ketiga adalah globalisasi di bidang budaya. Apa itu globalisasi di bidang budaya? Ada penyebaran gagasan, makna, nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk mempererat hubungan sosial. Contohnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kalian harus pintar bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris yang akan kalian bisa dan hafal itu nanti akan dipakai sebagai bahasa percakapan internasional. Trend fashion atau cara berpakaian ala luar negeri, itu trend fashion Amerika Serikat, Jepang, Korea, itu banyak ditiru oleh remaja Indonesia. Kemudian globalisasi di bidang ekonomi, Bu Guru tadi sudah sebutkan ya. Desmiri, Ya, Bu. globalisasi di bidang ekonomi ada 3 contohnya, apa saja? Ada EFTA, Bu. Iya, terus? Dan juga ada OPEC. Oh, pinter, sip. Ini Desmiri pasti rajin belajar di rumah, sudah membaca materi ya yang hari ini Bu Guru sampaikan ya. Kemudian sedikit, yang kelima adalah globalisasi bidang komunikasi. Apa itu? Interaksi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun yang dilakukan lintas wilayah dengan cepat, efektif, dan efisien. Kita mau ngobrol sama orang, nggak harus ketemu dengan orang tersebut. Contohnya hanya dengan HP. Hello, gimana kabarnya kamu? Sedang apa kamu? Hanya lewat HP. Kemudian, HP juga sekarang dilengkapi dengan video call. Kita tidak hanya mendengar suara dari orang yang kita komunikasi, tapi bisa melihat orang yang kita telepon lagi ngapain ya, lagi tidur, lagi dudukkah, lagi sedang dengan siapakah, kayak gitu. Kemudian adanya internet dan munculnya berita-berita digital. Ini ya anak-anak, biar kalian paham mengenai globalisasi yang Ibu jelaskan, itu contoh dari globalisasi. Ada orang di depan laptop, itu bidang iptek. Kemudian bidang transportasi ada Shinkansen, ada globalisasi bidang budaya, bidang ekonomi dan komunikasi. Silakan, ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Bu Guru. Saya, Bu. Kira-kira sudah paham belum? Iya, silakan Eka. Untuk globalisasi bidang budaya itu gambarnya kok seperti itu ya, Bu? Itu maksudnya gimana, Bu? Iya, globalisasi bidang budaya di sini itu ada peniruan terhadap budaya asing. Kalian perlu tahu, meniru budaya asing itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Coba saya tanya, kalau gambarnya kayak gitu baik nggak?
Tidak baik itu, Bu. Iya, baik, Bu. tidak baik. Tangannya menunjukkan tangan pangker, rambutnya Semir. pirang, memakai baju anak-anak jalanan ya. Dan mereka kira-kira lagi duduk di mana ya? Di pinggir jalan itu, Bu. Iya, di pinggir jalan. Padahal seharusnya mereka itu usia segitu, itu yang kecil-kecil, usia segitu harusnya di bangku sekolah. Jangan ditiru ya. Nggih. Pinter kalian anak-anak soleh dan solehah, nirunya yang bagus aja. Iya, Bu. Kita akan lanjutkan materi biar kalian lebih paham lagi mengenai globalisasi. Silahkan dari 30 siswa di kelas ini dibentuk 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 siswa. Ini Bu Guru yang menentukan saja ya. Absen nomor 1 sampai 5 itu kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 15 kelompok 3, yang terakhir berarti absen 25 sampai 30 nomor 5. Siap dengan tugas Bu Guru? Siap, Bu. Ya, Bu. Pinter. Ya, masing-masing ketua kelompok silakan ditentukan sendiri ya. Ya, kelompok 1 itu ketuanya Cicin. Silahkan, Cicin dan kawan-kawan itu mencari upaya mengatasi globalisasi di bidang iptek. Itu untuk Cicin ya. Ya. Kemudian yang Mufaizah itu upaya mengatasi globalisasi di bidang transportasi. Siap, Bu Guru. Pinter. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 itu Eka, mengatasi globalisasi di bidang budaya. Kemudian kelompok 4 yang dipimpin oleh Dewi itu globalisasi di bidang ekonomi. Kelompok 5, siapa ya? Kelompok 5 ya? Yang belum menjadi ketua kelompok siapa ya? Silakan tunjuk jari. Iya, Pak Busrani. Busrani, silakan menjadi ketua kelompok 5 untuk membahas upaya globalisasi di bidang komunikasi. Silahkan kalian merapat ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan urutan nomor absen yang Bu Guru berikan. Bu Guru beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dan nanti masing-masing ketua kelompok untuk menyampaikan di depan kelas. Siap? Anak-anak soleh? Siap, Bu. Siap, Bu Guru. Siap, Bu. Silakan dikerjakan. Mungkin nunggu lagi apa orang kasih aja. Ayo mengerjakan, jangan ngobrol-ngobrol sendiri. Semuanya harus terlibat dalam mengerjakan ya, karena nanti yang tidak aktif dalam diskusi ini tidak akan Bu Guru beri nilai.
Sudah selesai? Silakan Cicin melaporkan hasil diskusi hari ini. Iya, Ibu. Iya, ayo hasilnya apa, Cicin? Bu, sebentar. Ini tadi terkait masalah bentuk-bentuk globalisasi iptek ya, Bu. Itu Ya, apa saja itu? contohnya terkait masalah sekarang banyak sekali teknologi seperti komputer yang sangat canggih, Bu. Kemudian apa ya? Itu loh, Bu. Alat transportasinya juga sekarang luar biasa canggihnya. Kemudian ada lagi terkait masalah HP yang sangat canggih, teknologi dengan munculnya mesin-mesin seperti itu, Bu, sehingga sangat memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan cepat dan dengan mudah. Selain itu jarak jadi bukan masalah lagi, Bu. Mungkin itu dari kelompok kami. Iya, iya, pinter. Bahwasannya dengan kemajuan iptek itu manusia semakin mudah mengerjakan sesuatu hal. Contoh yang sederhana aja mesin ketik ya. Kalau dulu kan mesin ketiknya bunyi tak tak tok. Kalau salah nipek. Kalau sekarang kalau salah, kalau di laptop tinggal apa? Tinggal pinter Cicin, pinter. Iya, 100 buat kelompoknya Cicin. Kemudian, Terima kasih. iya sama-sama. Kelompok yang berikutnya, yang mau maju lagi, kelompoknya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, kelompok saya tadi mendapat upaya mengatasi globalisasi di bidang transportasi ya, Bu ya. Iya, betul. Silakan. Ya. Jadi banyaknya transportasi kan membuat lingkungan menjadi tercemar ya, Bu ya. Iya, betul. Mengatasinya kita menggunakan transportasi umum kalau mau kemana-mana. Iya, betul. Iya. Menggunakan kendaraan pribadi tapi pakai transportasi umum. Terus yang selanjutnya kita kembali menggunakan transportasi tradisional. Kalau di sini kan masih ada tuh, Bu, itu kayak becak. Iya, betul. Terus itu kembali ke situ penggunaan transportasi tradisional. Pinter. Dan ada lagi? Mungkin dari kelompok lain barangkali mau menambahkan, silakan. Ada satu lagi, kita bepergian menggunakan transportasi hanya jika memerlukan. Berarti kalian kalau nggak ada keperluan yang mendesak, nggak usah jalan-jalan terus naik sepeda motor, karena sekarang cari bensin pertalit juga sudah agak susah. Dapatnya ngantrinya lama. Mahal. Iya. Kelompok yang berikutnya, yang mau maju silakan. Tinggal 3 kelompok lagi. 3 kelompok lagi nih yang belum maju. Kelompoknya Eka, kelompoknya Dewi, terus satu lagi kelompoknya silakan. Sudah iptek transportasi. Silakan. Ayo Dewi, kelompoknya Dewi. Halo Bu, kedengeran Bu? Kedengeran. Halo Dewi. Ya, silakan. Ibu, maaf. Ya. Kalau tadi Dewi diskusi sama teman-teman. Kalau ekonomi tadi Ibu bilang kalau globalisasi ekonomi itu contohnya AFTA. Kalau kelompok kami rasakan
berarti kan kita akan semakin terseret untuk ekonomi. Upayanya yang kami lakukan ya tidak ada cara lain, harus cintai produk Indonesia, Ibu. Wah, pinter sekali. Tepuk tangan buat Dewi. Iya, Terima kasih, kita Ibu. harus cinta produk Indonesia. Dan kita harus menjadi orang-orang yang pintar menciptakan produk. Biar produknya kita bisa bersaing dengan bangsa lain. Siap? Kalian bisa nanti kelak dewasa nanti bisa bersaing dengan bangsa dari luar negeri? Insya Allah. Pasti kalian bisa, asal kalian sekolah dengan rajin. Ayo tinggal 2 kelompok lagi, silakan. Ngantuk, Bu. Oh, ngantuk. Cuci muka dulu ke belakang. Nggak Eka apa-apa, sebelum Bu. main FF, Iya, nonton TV-nya sampai malam apa main HP-nya sampai malam Main ini, Eka. Eka main FF semalaman. Ayo, kelompok 2 yang belum maju nggak dapat nilai loh kalau nggak menyampaikan hasil diskusi pada hari ini. Iya, saya Bu nyoba untuk Iya, silakan. kalau di bidang budaya itu kami diskusi di kelompok kami dan teman-teman yang lain menyimpulkan kok negatif-negatif saja ya Bu. Contoh pengaruh globalisasi itu benar ngefek terhadap kehidupan manusia Bu, terutama kaum muda yang saat ini ya banyak yang salah pergaulan Bu, seperti itu. Iya, iya. Sebenarnya globalisasi itu tidak selalu bernilai negatif. Yang bernilai positif juga ada. Contohnya itu ada budaya kesenian ya. Angklungnya kita itu banyak dipelajari, digali oleh orang-orang Jepang, sengaja datang ke Indonesia dan mereka pulang ke Jepang, beli peralatan angklung itu, mereka memainkan di sana, memerankan di sana menjadi musik yang sangat antik. Sementara kita yang orang Indonesia malahan menggali semakin mendalami musik-musik yang ala luar negeri seperti musik rock, musik jazz. Itu malahan kita lagi senang banget sama musik itu. Makanya di sini kalian sebagai anak-anak bangsa Indonesia harus cinta terhadap budaya. Karena budaya Indonesia itu ada banyak, tidak hanya di bidang seni. Budaya itu hasil karya, cipta rumah adat, pakaian, itu juga termasuk hasil budaya dari bangsa Indonesia. Jadi, Eka di sini dengan teman-teman, kalau ada budaya yang negatif, seperti yang contoh Bu Guru tadi tampilkan, jangan ditiru. Siap tidak untuk meniru? Siap, Bu. Siap. Oke. Tinggal 1 kelompok lagi yang belum menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Kelompok siapa ini yang belum? Busrani. Busrani, halo. Halo Busrani. Silahkan menyampaikan hasil diskusi mengenai upaya bidang komunikasi. Ini Busrani kayaknya lagi belum selesai dalam mengerjakan. Ada siswa dari kelompok lain yang membantu menjawab, nanti Bu Guru beri nilai poin tersendiri. Saya, Bu. Iya, silakan. Globalisasi di bidang komunikasi itu adalah ini ya, tentang perkembangan teknologi di bidang komunikasi. Misalnya masa dulu sebelum adanya handphone, internet, kita masih memakai komunikasi, masih memakai misalnya surat, ya, pakai surat, kirim surat lewat pos. Nah, sekarang sudah maju memakai
yang lebih canggih di bidang teknologi komunikasi seperti handphone, telepon, serta media sosial yang seperti ya media sosial seperti WhatsApp, ya Facebook. Itu saja Bu Iya. tambahan. Iya, saya. betul. Kira-kira upayanya apa ya? Upayanya apa ya? Upaya untuk mengatasi globalisasi bidang komunikasi. Kira-kira apa? Coba sebutkan. Saya Bu, Iya, silakan. memanfaatkannya dengan tepat Bu, jadi jangan untuk yang aneh-aneh. Iya, betul. Jadi kalau cari tugas PR yang belum bisa mengerjakan, buka Google, buka YouTube, ya sesuai dengan tugas kita. Jangan malahan dilewatin buat main game. Betul sekali. Terus ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Ini Bu, kalau siswanya nanya boleh. boleh, silahkan. Kalau di Belanda katanya Bu ya, saya lihat di YouTube. Di sana yang pakai motor itu sama mobil langka banyaknya pakai sepeda. Kan Belanda negara maju Bu ya. Kenapa Bu seperti itu Bu ya? Oh iya, pinter sekali Dewi pertanyaannya. Jadi ada beberapa negara maju yang justru mereka peduli sekali terhadap lingkungan. Bukan hanya Belanda, Dewi, Jepang juga. Jadi di sana pemerintah itu membatasi pemakaian kendaraan pribadi. Salah satunya untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara, begitu. Oh, bukan tidak modern Bu. Iya, tidak modern, bukan di sini tidak ada bukan istilah modern dan tidak modern, tapi Iya. pemerintah kembali ingin ketika mereka negara maju biasanya industrinya maju. Lah, Oh iya. iya, cara menekan tingkat polusi udara itu dengan mengurangi pemakaian alat Kendaraan transportasi. bermotor. Iya, Berarti pinter. kalau Ibu kalau semakin maju, berarti mereka semakin peduli lingkungan Bu ya? Betul sekali, tepat. Untuk negara maju itu sangat peduli sekali terhadap lingkungan. Oke, Dewi, saya kasih poin nilai tersendiri karena Dewi sudah memecahkan masalah dalam diskusi kelompok yang kelima karena kita menunggu Bu Serani tidak sesegera mungkin memberikan hasil diskusi pada hari ini. Asik. Terima kasih Ibu. Pinter. Sama-sama. Ini ya dampak dari globalisasi. Globalisasi itu berdampak positif dan negatif. Seperti tadi Bu Guru sampaikan, ada kalanya bersifat positif, kita akan tiru, yang bersifat negatif, kita tinggalkan. Ini dampak negatifnya, timbul sikap individualisme, coba dilihat pada pegang HP sendiri, main HP sendiri, padahal mereka berkumpul, tapi asik dengan HP-nya sendiri-sendiri, itu namanya individualisme. Kemudian dampak negatif lagi ada kenakalan remaja, pencemaran lingkungan, westernisasi. Ini upaya menghadapi globalisasi secara umum. Dari 5 globalisasi tadi, itu tetap berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, cinta produk dalam negeri, mengamalkan nilai Pancasila, semangat nasionalisme, dan selektif menghadapi globalisasi. Oke, saya tanya, tadi ada berapa upaya dalam menghadapi globalisasi? Ada berapa upaya? Ada 5 ya, ada 5 upaya dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama itu globalisasi di bidang transportasi. Upayanya apa? Coba bareng-bareng menjawab. Tidak boleh naik kendaraan bermotor kalau tidak perlu. Iya, penting. Kalau tidak perlu atau penting. Ada lagi? Seperlunya saja. Menggunakan. Iya, seperlunya saja. Iya, pinter.
Ya, nah yang berikutnya upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Cintai produk Indonesia. Indonesia. Kemudian globalisasi di bidang budaya. Kalau budaya menyaring budaya yang dari luar negeri. Iya. Di bidang iptek, di bidang iptek. Memanfaatkan teknologi. Iya, memanfaatkan teknologi. Di bidang komunikasi. Menggunakan alat komunikasi sesuai kebutuhan, Bu. Iya, pinter banget ini siswanya, Bu Guru. Setelah tadi kita mempelajari upaya dalam menghadapi globalisasi iptek, ekonomi, transportasi, komunikasi, dan budaya. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian, Bu Guru, beri tugas mengerjakan proyek. Proyeknya berupa poster, ya, berupa poster. Kelompoknya dibikin sama dengan tadi, apa ganti ya? Sama aja, Bu. Sama aja. Sama saja dengan yang tadi. Ini kalian nanti akan membuat, silakan dibaca Dewi, tugasnya Bu Guru apa ya? 1. Bagi kelas, tadi sudah. Ya, pinter. 2. Buat komik tentang upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi. 3. Dari topik yang telah ditentukan, kemudian amatilah lingkungan sekitar kalian berkaitan dengan topik. 4. Tentukan apa yang bisa kalian gali dari tema tersebut. 5. Carilah sumber dan referensi untuk kajian, tuangkan ke dalam komik. 6. Hal-hal yang kalian amati dan kalian kaji dalam komik ini diantaranya adalah latar belakang atau faktor yang menyebabkan globalisasi, proses kejadiannya di masyarakat, upaya untuk mengantisipasinya. Ya. Ini 7. Langkah-langkah pembuatan komik. Globalisasi adalah A. Mempersiapkan alat yang dibutuhkan. B. Menentukan cerita. C. Membuat jalan cerita, story lain. D. Membuat karakter tokoh. E. Membuat sketsa tata letak, panel, ilustrasi. Dan balon teks. F. Membuat outline pada ilustrasi. G. Mewarnai gambar. H. Membuat dan mengisi balon teks. I. Pembuatan sampul muka. J. Menyusun tata letak halaman. Iya, terima kasih Dewi sudah membacakan langkah-langkah dalam pembuatan komik. Sama-sama, Bu Guru. Iya, komik ini sebagai tugas proyek kalian, kan tadi Bu Guru udah menyampaikan penilaiannya ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Proyek ini akan Bu Guru ambil sebagai nilai dari keterampilan. Nanti kalian yang hobi gambar bisa menuangkan dalam bentuk komik globalisasi. Kira-kira dari langkah yang Bu Guru sampaikan di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Oh, pinter. Sudah jelas ya. Ini nanti setelah kalian membuat komik, lalu kalian menganalisis komik tersebut. Menganalisis, jadi sudah membuat komik, ada gambar, ada keterangannya, di sampingnya itu, kemudian di bawahnya diberi penjelasan analisis. Nanti pertemuan yang akan datang 1 minggu kemudian dikumpulkan kepada Bu Guru. Siap kalian? Siap. Itu komik dari setiap kelompok, dari kelompoknya Eka, Cin, Dewi, Mufaiza, Desmiri, nanti akan Bu Guru nilai, akan Bu Guru kumpulkan, lalu akan Bu Guru jilid menjadi satu hasil proyek kelas 8B. Siap?
Ya. Nah, nanti untuk membuat komiknya itu kelompok 1 itu nanti ada tugas membuat gambar komik siswa, lalu di bawah gambarnya atau di sebelahnya, karena nanti menggunakan buku gambar, jadi nggak mungkin di sebelahnya, nanti ada kertas sendiri untuk menulis analisisnya. Ya, digambar oleh kalian, lalu diberi keterangan analisis upaya menghadapi globalisasi. Kalau yang kelompok 1 transportasi, kelompok 2 iptek, kelompok 3 budaya, kelompok 4 ekonomi, kelompok 5 adalah komunikasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anakku yang soleh-solehah? Mau bertanya, Bu, Komiknya Iya, silahkan. komiknya berapa lembar, Bu? Komiknya itu Bu Guru tidak menentukan berapa lembar, yang penting dari tugas yang Bu Guru berikan, itu kalian sudah meliputi atau mencakup mengenai, contoh, kelompok 1, mengenai upaya menghadapi globalisasi transportasi. Kalian sudah paham betul, komiknya sudah sesuai, analisisnya sudah sesuai. Tapi di sini kalau kalian menggambar komiknya lebih banyak, otomatis akan Bu Guru beri nilai bagus, kayak gitu. Akan Bu Guru beri nilai plus. Ada lagi? Silakan. diwarnain, Bu. Iya, biar menarik diwarnai. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan? Komiknya ada covernya enggak, Bu? Komiknya ada covernya. Nanti covernya diberi judul sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau misalnya kelompok 1, upaya menghadapi globalisasi transportasi, ya itu covernya. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Harus diwarnai ya, Bu? Lebih baik diwarnai, biar menarik. Kamu kalau lihat TV warna hitam putih menarik nggak? Enggak. Iya, tapi kalau ada gambar di TV muncul warna merah, kuning, hijau, ungu, menarik nggak? Menarik, Bu. Nah, dari situ berarti pengen mewarnai apa pengen yang tidak diwarnai? Diwarnai. Iya, Mewarnai. semakin banyak warna di situ, maka akan ada muncul inspirasi. Oh, ini gambar tentang globalisasi, nanti transportasi, mobilnya mau warna ini, pesawatnya mau warna ini, kereta apinya warna ini, begitu. Ya. Untuk penugasan sudah paham? Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Disiapkan, dikerjakan dengan kompak dengan teman kelompok kalian. Jangan lupa kalau ada teman kelompok kalian yang nggak mengerjakan, sampaikan ke Bu Guru ya. Nanti tidak akan Bu Guru beri nilai karena di sini adalah kerja tim atau kerja kelompok. Itu untuk materi Bu Guru sampai hari ini ya, sampai hari ini bisa disimpulkan, mungkin Cicin bisa menyimpulkan bentuk globalisasi ada berapa? Bentuk globalisasi tadi ada iptek, globalisasi ekonomi, komunikasi, apalagi ya, Bu? Budaya. Budaya. Bu. Terus apa lagi? Apalagi Dewi? Transportasi, Iya, transportasi, iptek, komunikasi, Budaya. budaya. Ada 5 ya. Jadi bentuk globalisasi itu ada transportasi, ada iptek, ada budaya, ada ekonomi dan komunikasi. Apa arti globalisasi? Mendunia, Ibu, Iya, mendunia. mendunia. Lalu ada upaya-upaya dalam mengatasi globalisasi nih. Saya tanya nih sebelum Bu Guru tutup. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. 1 siswa, silahkan menjawab. Memanfaatkan teknologi dengan baik. Sip, oke. 1 siswa lagi, upaya menghadapi globalisasi ekonomi.
mencintai dalam negeri. Iya, betul sekali. Nanti setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa tahu mengenai globalisasi. Paham dengan materi yang Bu Guru sampaikan hari ini? Insya Allah. Paham. Iya, kalian anak hebat, anak pintar. Pertemuan yang akan datang, jangan lupa kalian untuk mengumpulkan tugas proyek kalian mengenai membuat komik. Ya, itu materi dari Bu Guru. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Oh, sudah. Alhamdulillah, sudah paham dengan materi yang Bu Guru berikan ya. Iya. Ya, Bu. Ya, silahkan, Eka. Minggu besok, Bu, ada pertanyaan, Bu. Iya, silahkan. Minggu besok kita tampilkan per kelompok komik itu, Bu. Iya, betul. Minggu besok kalian akan menampilkan dari hasil tugas kalian yang hari ini Bu Guru berikan. Makanya kalian harus berlomba-lomba mengerjakan tugas dengan baik. Siap? Siap, Bu. Siap, siap. Sudah. Iya. Iya. Gimana, Eka? Amin, Bu, amin. Oh, iya. Amin. Nggak kedengaran suaranya, Amin. Ya, Amin Bu. kalau ngomong pelan Amin, banget sih, nggak kedengeran. Guru nggak dengar. Gimana, Amin? Bahan-bahan sekolah, berarti ya, Bu. Iya, iya. Sudah? Sudah, Bu. Iya, karena waktunya sudah habis, silahkan Eka menutup dengan pembelajaran hari ini dengan doa ya. Iya, Bu. Silahkan. Mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa agar hari ini kita dapat manfaat dari ilmu yang diberikan oleh Ibu Retno tadi. Berdoa mulai. Selesai. Ya, itu ilmu materi dari Bu Guru mengenai Ya, Bu. globalisasi ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.